bergerak dan menggerakkan. Pagi ini saya berada di kantor kepala sekolah dan bersama Ibu Kristiana Suharti selaku Kepala SDN 2 Jambiarum. Saya Ahmad Ramadan, CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan mewawancarai terkait tentang keputusan dari nilai kepemimpinan. Selamat pagi Ibu Harti. Selamat pagi Pak. Ada yang perlu saya bantu? Baik Ibu Harti, ini di sini saya akan mempertanyakan atau mewawancarai panjenengan terkait pengambilan keputusan. Ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya Ibu bisa jawab. Siap nggih? Siap. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral. Untuk bujukan moral Pak, ini saya selama menjadi kepala sekolah itu banyak sekali mendapatkan tawaran-tawaran dari berbagai pihak, misalnya dengan keuntungan yang ini misalnya menawarkan buku, jualan buku, nanti untuk bagian kepala sekolah sekian. Itu langsung saya putuskan Pak, saya tidak pernah mengambil hal yang seperti itu. Tapi untuk kasus dilema etika kadang memang sulit Pak untuk memutuskan hal tersebut. Karena apa? Karena menghadapi sesuatu dapat dikatakan istilahnya sama, identik, sama-sama baik, sama-sama benar, dan juga sama-sama menguntungkan bagi sekolah. Nah itu kadang memang kami sulit Pak dalam menghadapi seperti itu. Jadi tetap untuk antara bujukan moral dengan dilema etika itu saya memilih yang ke dilema etikanya. Baik, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini berarti sama-sama mengandung nilai kebenaran tadi ya. Ya, yang termasuk kasus yang dilema etika itu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Itu kami tetap mempertimbangkan Pak, saya pertimbangkan karena walaupun sama itu pasti ada kelebihannya sedikit. Ya, kelebihan sedikit yang menguntungkan pihak kebersamaan atau pihak bersama atau pihak sekolah. Nah itulah yang saya ambil. Karena apa? Dengan pengambilan keputusan yang seperti itu kami berharap untuk membawa kemajuan ke Kemajuan sekolah gitu ya. Kemajuan pendidikan. Berarti mengambil dari skala prioritas tadi ya, yang lebih ke berpihak kepada warga sekolah dan sekitarnya. Meskipun kelihatannya sama, itu pasti ada sedikit yang berbeda. Betul. Jadi memang itu harus cermat. Oke. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya. Jadi untuk mengambil keputusan yang seperti itu tadi memang sulit Pak. Tapi kita sebagai orang yang dituakan atau dianggap dewasa dan dianggap mampu, kita harus bisa. Yang pertama kita harus mempelajari kasus tersebut. Mempelajari kasusnya ya. Setelah dipelajari itu tentu saja kita analisa. Ya, setelah dianalisa baru kita mengambil keputusan. Oh ini ternyata. Ya, jadi dipelajari betul-betul Pak, harus cermat itu. Ya, itu mungkin. Jadi mempelajari jenis kasusnya apa, kemudian dianalisis dan mempertimbangkan banyak hal baru keputusan gitu ya. Oke. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tadi kita
mengambil langkah untuk keputusan tersebut. Dari kita pertimbangkan dari segi positif. Nah, jadi walaupun dua-duanya itu sama-sama benar Pak, tapi kan ada yang lebih sedikit, walaupun hanya sedikit ya, tetap ada jenjangnya. Nah, itu baru kita mengambil keputusan dengan berdasarkan segi positifnya tadi, dipertimbangkan yang membawa ke arah kebaikan dan juga kebersamaan. Terus berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ini tantangannya Bu. Kadang Pak, kita itu sudah benar-benar memutuskan memilih yang terbenar. Nah, kadang keputusan itu tidak diterima di depan umum. Nah, itu merupakan tantangan besar. Sehingga kita harus berbalik arah dan harus memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan. Nah, itu Pak, tantangan berat yang dihadapi. Ketika kita sudah mengambil keputusan, belum tentu orang lain setuju gitu ya. Kadang kita kan sudah memilih yang terbenar, tapi yang terbenar itu ternyata masih tidak diterima. Nah, itu merupakan tantangan. Oke, yang selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata letak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal saya tidak punya Pak, karena apa? Yang namanya kasus itu kan datangnya tiba-tiba. Nah, di saat kasus itu datang, saya berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti tadi, saya punya langkah analisis kasus tersebut. Nah, pelajari dalam-dalam, baru kita ambil keputusan. Jadi kalau jadwal yang pokok saya tidak punya, karena yang namanya kasus itu datangnya dengan tiba-tiba. Itu. Berarti modelnya insidental ya, jadi tiba-tiba. Di mana ada kasus baru kita selesaikan. Seandainya belum dianalisis ya, nanti dicari hal yang lain. Jadi gitu ya. Gini Pak, jangan sampai kita menunda-nunda kasus. Yang namanya kasus begitu muncul harus segera diselesaikan. Makin cepat makin baik. Oke. Yang nomor selanjutnya, nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena saya di sini sebagai kepala sekolah, punya rekan kerja Pak, saya tidak kerja sendirian. Jadi di saat ada kasus yang berat, tentu saja saya tetap meminta bantuan kepada rekan kerja, karena kepala sekolah tanpa rekan kerja itu tidak bisa bekerja. Jadi tetap saya memanfaatkan rekan kerja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu Pak. Oke, yang terakhir nih, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran atau hikmah apa yang bisa diambil dari? Dengan demikian berarti saya menyimpulkan bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu kita memerlukan masukan dan juga bantuan dari rekan kerja. Kita dalam memutuskan sebuah keputusan untuk suatu organisasi itu tidak bisa memutuskan sendiri, tapi harus ada masukan dan kerjasama dari rekan kerja. Begitu Pak. Berarti butuh orang lain juga kan? Betul. Jadi dari pembelajaran itu kita tidak bisa memutuskan dengan sendirinya, terkadang dia memang butuh orang lain. Ya, orang lain tetap kami perlukan. Terima kasih Ibu, itulah wawancara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu menjadi pemimpin yang amanah, memberikan kontribusi yang terbaik bagi SDN 2 Jambi Harum, dan tentunya bisa memajukan SDN 2 Jambi Harum. Ya. Oke, Selamat Bapak, semoga Bapak menjadi penggerak yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam tentunya. Ya. Saya Ahmad Ramadan, CGP angkatan 11. Saat ini saya berada di kediaman Gus Anissa atau Bu Anissa ya. Beliau adalah kepala dari SD Alam Aulia Kendal saat ini ya. Betul sekali. Oke. Apa kabar Gus? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Ros sendiri? Sehat alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya, wow bangga. Oke Gus. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan yang Anda ambil selama menjadi kepala sekolah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Siap ya Gus ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, saya melakukan observasi dulu, identifikasikan melakukan observasi, kemudian saya melakukan tanya jawab dengan tim saya, kemudian setelah itu jika insidental saya memutuskan sendiri. Namun kalau misal perlu dibahas lebih lanjut, saya menuju ke yayasan saya. Oh berarti sifatnya insidental langsung bisa diputuskan. Nanti kalau susah dan sebagainya bisa langsung ke yayasan. Betul sekali. Oke baik. Lanjut yang kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menimbang tentunya Pak dengan melakukan prioritas dulu. Jika memang prioritas A itu lebih baik, ya kita ambil keputusannya. Namun ya selanjutnya kita tetap setelah kita ambil ataupun kita lakukan prioritas A itu kita sampaikan kepada yayasan. Komunikasinya tetap berjalan ke yayasan gitu Pak. Tetap endingnya ke yayasan. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Saya sesuai dengan standar operasional prosedur sekolah. Berarti di sekolah sudah ada SOP-nya ya? Ya, dalam hal apapun sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya jelas, yang mana tadi sudah disampaikan ada observasi, ada identifikasi gitu ya? Iya, betul Pak. Itu sudah ada SOP-nya. Baik, yang selanjutnya Gus. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Musyawarah dengan tim saya, kemudian saya lanjutkan kepada yayasan untuk diflorkan kepada teman-teman ataupun para siswa. Berarti ada musyawarah dengan guru dari ya? Iya betul Pak. Oke, terus kemudian dilanjutkan ke yayasan. Jika yayasan sudah oke, kita florkan kepada siswa ataupun yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya apa aja ini? Keberanian untuk mengambil keputusan. Oh, sikap keberanian tadi. Oh, sikap keberanian. Jadi dibutuhkan keberanian. Tentunya Pak. Jadi bimbang antara apa ini ya, apa yang ini ya. Nah, itu harus yang mana keputusannya harus segera diambil. Jadi sikap keberanian. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau secara insidental dan itu harus segera langsung saya putuskan Pak. Jadi tetap saya berpikir yang logis kemudian saya pikirkan. Namun kiranya kok memang butuh untuk ini efeknya udah skala besar nih. Nah saya harus diskusi dengan tim saya, tim guru saya,
kemudian itu ke yayasan lagi. Kalau skalanya sudah ini efeknya besar, saya harus ke yayasan. Tapi kalau kok ini paling nggak sampai hal yang luas lah, makanya langsung saya tentukan dari itu. Jadi tetap ada jadwalnya ya? Ada jadwalnya. Tergantung jenis kasusnya tadi ya? Jadi saya lakukan penjadwalan, kemudian dikomunikasikan bisa ketemunya kapan. Oke. Yang kemudian yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yayasan. Yang membantu jenengan berarti yayasan. Jadi saya langsung kalau sudah hal yang problematik, hal yang perlu diselesaikan dan efeknya itu sampai besar, itu harus di yayasan. Jadi faktor-faktor dari yayasan ya, penting saya. Penting itu berarti Ya seperti waka kurikulum saya, waka kesiswaan saya. oh gitu. Berarti ada waka kesiswaan, waka kurikulum yang membantu jenengan itu ya. Oke. Yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran atau hikmahnya apa? Kalau pembelajarannya ini sebenarnya adalah keberanian. Oh, sikap keberanian. Dan tentunya ya saya harus sering-sering belajar sebenarnya tentang kepemimpinan, Pak. Jadi seorang pemimpin itu harus bagaimana tuh, itu tantangan saya untuk selalu belajar dan sebagai ya kebaikan saya ke depannya. Jadi tetap belajar untuk kebaikan depannya. Oke, terima kasih Ustazah Anissa ya. Iya, Pak. Kalau di sekolah alam itu manggilnya Ustazah. Nah, tapi beda dengan sekolah negeri pada umumnya ya Ustaz. Terima kasih, ini pertanyaan sudah selesai. Semoga jenengan menjadi pemimpin amanah dan tentunya bisa berkontribusi besar untuk SD Alam Aulia Kendal. Terima kasih, Pak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.